Apa jadinya jika sebuah rumah didatangi dua kriminal? Yang satunya datang untuk mengambil barang, sedangkan yang satunya datang untuk membunuh demi kesenangan. Arkin yang merupakan tokoh utama terpaksa harus mengambil sebuah berlian untuk melunasi hutang istrinya. Namun ketika ia hampir berhasil, seorang pembunuh datang dan memasang trap. Arkin yang terjebak di dalam bersembunyi dan menyaksikan pembunuhan yang terjadi. Penasaran dengan nasib Arkin? Sekarang kita masuk ke keseluruhan ceritanya. Arkin yang merupakan seorang tukang bangunan, ia mendapatkan tugas untuk memasang pintu dan jendela pada sebuah rumah orang kaya dari seorang penjual berlian. Saat sedang bekerja, Arkin memperhatikan sekitar rumah. Kemudian ia dikejutkan oleh anak kecil yang mengajaknya untuk bermain bersama. Arkin yang juga memiliki anak sepantaran Hana, ia pun menurutinya. Selesai menemani Hana, ia lalu melanjutkan pekerjaannya untuk memasang teralis jendela. Ia yang menyadari ada sarang lebah saat memasang teralis. Ia memberitahu salah satu pekerja yang memang tugasnya membersihkan serangga. Selesai dengan pekerjaannya, Arkin mendapatkan bayaran beserta sedikit bonus karena sudah menemani Hana main. Ketika hari sudah malam, Arkin mendatangi tempat kerja istrinya, lalu memberikan boneka kepada anaknya. Lagi asik-asik ngobrol dengan sang anak, istrinya datang dan tanpa basa-basi ia meminta uang untuk membayar hutang. Namun uang yang Arkin berikan belumlah cukup. Maka dari itu istrinya berniat untuk kabur ke rumah orang tuanya bersama dengan anaknya. Arkin yang tidak mau kehilangan anaknya, ia pun berjanji akan memberikan sisa uangnya sebelum tengah malam. Setelah berpamitan dengan sang istri dan anak, Arkin mendatangi bosnya untuk membicarakan perampokan berlian di rumah tempat Arkin bekerja. Saat sedang berbicara dengan bosnya, Arkin minta setelah ia berhasil mengambil berlian tersebut, ia langsung mendapatkan bagiannya. Awalnya, bosnya tidak setuju dengan permintaan Arkin. Namun setelah bernegosiasi, ia pun menyetujuinya. Setelah mendapatkan kesepakatan, Arkin dengan mobilnya berangkat menuju lokasi. Sesampai di sana, Arkin disambut dengan anjing penjaga. Untungnya anjing tersebut terikat. Arkin kemudian membobol pintu, masuk ke dalam, dan mencari keberadaan berangkas. Setelah menemukannya, Arkin kemudian menggunakan alatnya untuk membuka berangkas tersebut. Saat sedang fokus, Arkin mendengar suara langkah kaki. Dan benar saja, seorang pembunuh yang disebut The Collector datang. Arkin lalu bersembunyi, dan ketika The Collector pergi ke basement, Arkin melanjutkan tujuannya untuk mencuri berlian. Namun ia terhenti lagi karena mendengarkan suara teriakan. Dan juga menyaksikan pria dari pemilik rumah tersebut yaitu Michael terkena salah satu jebakan The Collector. Merasa keselamatannya terancam, Arkin membatalkan tujuannya dan segera keluar dari sana. Namun yang ia tidak tahu, The Collector sudah terlebih dahulu datang dan memasang banyak jebakan agar tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Mulai dari jarum di telepon, penjepit di jendela, benang yang terhubung dengan kumpulan paku di papan, dan puluhan benang tajam yang menghalangi jalan. Terpojok karena The Collector akan datang, Arkin yang tidak bisa keluar, ia pun bersembunyi ke basement karena pintu tersebut tidak terkunci. Di bawah, ia dikejutkan dengan keberadaan Michael yang sangat buruk. Arkin yang tidak tega lalu menenangkan dan berkata akan menolong Michael. Michael yang percaya dengan Arkin, ia lalu memberitahu lokasi pistol di dalam rumahnya.
Karena pistol tersebut berada di dalam brankas, Michael pun memberitahu kodenya. Setelah itu, Michael meminta Arkin untuk mengecek keadaan istrinya yang berada di kamar mandi basement. Setelah memasuki ruangan tersebut, Arkin melihat istri Michael dengan mata tertutup dan mulut tertutup. Arkin lalu menjelaskan maksud kedatangannya dan membuka penutup mulut. Istri Michael lalu meminta Arkin untuk menyelamatkan anaknya, yaitu Hannah. Karena Hannah saat ini sedang bersembunyi di dalam rumah. Agar Arkin bisa kembali ke atas, ia meminta istri Michael berteriak untuk memancing The Collector. Dan saat The Collector datang, Arkin langsung pergi ke atas untuk mencari keberadaan Hannah. Tidak dapat menemukan Hannah, Arkin lalu memasukkan kode brankas untuk mengambil pistol dan juga berlian yang dia cari. Namun sayangnya pistol yang ia dapatkan tidak ada amunisi. Saat sedang memikirkan jalan keluar, Arkin mendengar suara dari sebuah box besar. Ia kemudian membukanya dan terkejut karena seorang pria keluar dari sana. Pria itu bernama Larry. Ia memberitahu bahwa The Collector akan mengkoleksi korban yang ia suka dan melakukan eksperimen terhadap manusia tersebut. Larry lalu minta dibebaskan. Namun karena Larry terlalu berisik, Arkin kembali memasukkannya ke dalam box agar The Collector tidak mencari keberadaannya. Lanjut mencari keberadaan Hannah, Arkin tidak sengaja melihat jendela yang tidak tertutup papan. Merasa itu adalah sebuah jalan keluar, ia pun menghampirinya. Namun sayangnya Arkin terkena jebakan lem panas yang membuat dirinya tidak dapat bergerak. Selain itu, ada juga seekor kucing yang terjebak. Akibat kucing tersebut menimbulkan banyak suara, Arkin segera membebaskannya. Lalu kucing itu terpotong saat keluar melalui jendela. Sadar The Collector akan datang, Arkin segera bersembunyi. Dan untungnya keberadaan Arkin tidak diketahui karena The Collector mengira semua ini ulah kucing yang terkena jebakan. Setelah pergi dari sana, Arkin lalu mengambil klip kertas dan ke basement untuk menyelamatkan Michael dan istrinya. Namun sesampai di sana, Arkin menemukan Michael sudah tidak bernyawa. Melihat hal tersebut, Arkin segera mengecek keadaan istri Michael. Saat tahu istri Michael masih hidup, Arkin segera membebaskannya. Lalu memberitahu untuk tidak melihat sekitar ketika mau keluar basement. Namun sayangnya, istri Michael melihat tubuh suaminya. Oleh karena itu ia teriak dan berlari keluar. Karena suara yang telah ia timbulkan, The Collector sudah berada di depan pintu dan menusuk istri Michael berkali-kali. Arkin yang melihatnya segera bersembunyi di bawah meja. Sedangkan The Collector menyeret tubuh istri Michael, lalu menyiramnya dengan bensin dan menjahit mulutnya. Di sisi lain, Arkin pergi ke atas untuk mencari jalan keluar. Mendengar suara klakson mobil dari luar, Arkin segera mengeceknya. Ternyata suara tersebut berasal dari mobil pacar Jill. Dan Jill sendiri adalah anak pertama Michael. Saat mereka ingin memasuki rumah, Arkin dari atas meneriaki Jill untuk tidak masuk. Namun sayangnya suaranya tidak terdengar. The Collector yang mengetahui keberadaan mereka membuka kunci pintu dan bersembunyi. Saat sedang bermesra-mesraan dengan pacarnya, Jill melihat keberadaan The Collector. Pada saat itu juga The Collector menyerang pacar Jill hingga terbunuh dengan jebakan yang ada. Di sisi lain, Arkin memanfaatkan momen tersebut untuk membuka papan, sehingga suara yang ia hasilkan tidak diketahui oleh The Collector. Sedangkan Jill disandra. Namun sebelum disandra, Jill sempat menelpon polisi dalam upaya meminta pertolongan. Arkin menyalakan alarm jam untuk menarik perhatian The Collector. Dan ketika The Collector pergi, Arkin segera membebaskan Jill. Namun Jill yang ketakutan, dia pun menjauh lalu mengambil sebuah gunting untuk melindungi dirinya. Karena gunting tersebut adalah sebuah perangkap, Jill pun terbunuh. Sekarang satu-satunya orang yang bisa Arkin selamatkan adalah pria yang ada di dalam box, yaitu Larry. Namun pada akhirnya Arkin lebih memilih untuk meninggalkannya.
karena kaki pria tersebut tertahan oleh kunci yang dibuat oleh The Collector. Arkin yang berhasil keluar, ia tidak sengaja melihat Hana yang menggetok-getok jendela meminta bantuan Arkin. Tidak mau Hana terbunuh, ia pun kembali masuk ke dalam. Kemudian saat Hana akan tertangkap, Arkin yang datang tepat waktu memukul The Collector dan bersembunyi di dalam kamar. Tahu bahwa The Collector akan mendobrak pintu, Arkin membuat rencana untuk menyetrum The Collector dengan air di akuarium dan aliran listrik dari televisi. Namun sayangnya rencana tersebut gagal karena The Collector melemparkan tubuh Larry sehingga ia tidak terkena setrum. Arkin lalu membawa Hana ke kamar mandi dan berencana melarikan diri melalui saluran binatu yang mengarah ke basement. Hana berhasil menyelamatkan dirinya, namun Arkin tertangkap. Walaupun sudah melakukan perlawanan, pada akhirnya Arkin dibuat pingsan. Saat terbangun, kondisi tubuh Arkin sudah dipenuhi kail yang menancap di sekitaran tubuhnya. Selain itu, The Collector juga menyiksanya, mulai dari melepaskan gigi dengan palu dan pahat, hingga menggunakan serangga. Tak lama, polisi yang sebelumnya ditelepon Jill datang. Berkat hal tersebut, The Collector pergi meninggalkan Arkin. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Arkin harus menahan sakit ketika membebaskan tubuhnya. Dan setelah terbebas, ia menghampiri Hana. Di sisi lain, polisi yang datang bertemu dengan The Collector. Namun ia terbunuh saat anjing peliharaan The Collector menggigit leher polisi tersebut. The Collector lalu memeriksa mobil polisi itu. Melihat ada shotgun, ia pun mengambilnya. Saat The Collector berjalan kembali ke dalam rumah, ia melihat Arkin yang sudah terbebas. Arkin yang juga melihatnya, ia memanfaatkan kain dan saluran binatu untuk kembali ke atas. Lalu ia mengambil tempat sampah dan membakar beberapa kertas untuk membunuh anjing peliharaan The Collector. Saat The Collector datang, Arkin melemparkan tubuh anjingnya yang telah ia bunuh untuk menangkis tembakan. Kemudian melawan The Collector dengan sekuat tenaga. Setelah berhasil menjatuhkan dan mengunci The Collector di basement, Arkin segera mengajak Hana untuk keluar. Namun sayangnya kunci pintu yang telah Arkin rebut dari The Collector patah, sehingga mereka tidak bisa keluar. Tidak mau menyerah, Arkin mencoba menipu The Collector dengan menaruh cermin di dekat jebakan, agar nantinya The Collector diam di titik yang tepat saat menembak Arkin dan Hana. Dan benar saja, ketika The Collector datang, ia berada di titik yang telah direncanakan. Arkin lalu melepaskan jebakan yang ada di atas The Collector, dan hal tersebut dapat menahan The Collector sementara waktu. Kemudian berkat tembakan ke arah cermin sebelumnya, pintu yang ada di belakang cermin terbuka. Lalu Arkin bersama Hana melarikan diri. Dan secara kebetulan beberapa polisi datang. Arkin pun membawa Hana menghampiri polisi tersebut. Saat Arkin mencoba menghentikan mobil polisi tersebut, ia sempat tertabrak. Namun ia segera diberikan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulan. Sedangkan Hana diamankan oleh polisi. Di sisi lain, The Collector yang tahu kedatangan polisi, ia meledakkan rumah untuk menarik perhatian polisi agar ia bisa pergi dari sana. Dan setelah berhasil pergi dari sana, The Collector menabrakkan ambulans yang membawa Arkin. Dan setelah itu ia memasukkan Arkin secara paksa ke dalam kotak dan membawanya. Jadi begitulah alur cerita The Collector. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasannya. Siapa sebenarnya The Collector? The Collector di dalam film tidak dijelaskan secara detail. Yang saya ketahui, The Collector adalah seorang psikopat yang suka membunuh, mempermainkan, dan menyiksa korbannya. Jika ada salah satu korban yang membuatnya tertarik, ia akan memasukkan orang tersebut ke dalam kotak dan membawanya.
entah dijadikan eksperimen atau umpan untuk korban selanjutnya. Sebelum aksinya dimulai, The Collector sudah memantau rumah Michael terlebih dahulu dan membuat rencana. Ia menganalisa rumah Michael ketika bekerja sebagai tukang pembasmi serangga. Ketika rencananya sudah siap, The Collector menyusup rumah Michael dan melakukan aksinya. Bagaimana nasib Arkin di akhir film? Arkin masih hidup. Ia kemudian dijadikan umpan oleh The Collector untuk rencana pembunuhan berikutnya, yang mana hal ini terjadi di film keduanya. Jadi begitulah keseluruhan alur The Collector. Jika suka like dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.